Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pada para pemirsa dan pencinta penjenih Kolbu Channel dimanapun Anda berada, ungkapan yang pertama kami ingin sampaikan adalah ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan kami. Dan pada kesempatan kali ini, syukur alhamdulillah kita kembali bisa berjumpa dengan dai muda putra asli Bekasi, Al-Mukarram. Kami biasa menyapa dengan Syekh Dr. Muhammad Reja Najib LC, alumni S1 dan S2 dari salah satu universitas di Maroko, dan telah menyelesaikan program doktor ketiganya dari S1, S2 dan S3-nya di geluti keilmuan keislaman khusus akidah. Betul ya, Syekh ya? Akidah. Oleh karena itu, pada kesempatan di momentum 4 hari pasca Idul Fitri, kita akan bersama-sama mendengarkan taujih dari beliau terkait dengan momentum Idul Fitri sebagai pembentuk atau pembentuk kesolehan spiritual dan kesolehan sosial. Kita simak bersama. Dan oleh karena itu mikrofon akan saya serahkan kepada beliau. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah man istafahu wa jtabahu lin nubuwati war risalah wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum hudatul ummah, amma ba'du. Alhamdulillah, para sahabat-sahabat penjernih Kolbu Channel dimanapun berada, tentu momentum Idul Fitri ini menjadi sebuah momentum yang sangat luar biasa, khususnya pada tahun 1445 Hijriah atau tahun 2024 Masehi, yang mana bukan hanya menahan daripada lapar dan haus saja esensi puasa. Jadi bagaimana seorang muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat itu memperkuat akidahnya, keimanannya untuk menggapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga bagaimana kita melihat bahwasannya Idul Fitri ini adalah momentum yang litakarrurihi wa auduhu kullu an. Jadi bagaimana momentum Idul Fitri ini menjadi momentum yang sangat terbaik, hari raya Idul Fitri bagi kita semuanya umat muslimin muslimat yang terulang setiap tahunnya. Itu yang perlu kita ketahui. Kemudian selanjutnya, sahabat-sahabat dimanapun berada, bahwa esensi daripada Idul Fitri ini bukan hanya memakai atau membeli pakaian yang baru gitu ya. Ini yang menjadi sebuah tradisi di Indonesia mungkin. Maka ini hal yang di sisi lain bahwa kita harus melihat bagaimana tradisi Islam intelektual yang ada di Indonesia. Bahwa Idul Fitri ini dimaknai laisal aidu liman labisal jadid walakinnal aidu liman ta'atuhu tazid. Yang penting adalah bagaimana esensi ketakwaan dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu meningkat. Ya, bukan hanya itu bukan pakaian yang baru saja ya. Tetapi ketaatan yang meningkat, yang totalitas untuk bagaimana kita bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sebuah kitab I'anatul Talibin karya Sayyid Abu Bakar Syato, bahwa melihat daripada esensi makna Idul Fitri ini bukan hanya kembali kepada fitrah saja. Bukan hanya membeli pakaian baru, destinasi baru, kemudian tempat hiburan yang baru, bukan hanya itu. Itu mungkin kita memaknai dengan arti yang sempit, tetapi arti yang lebih luas adalah beliau memaknai
li'audillahi ala ibadihi bil khairi khususan bi ghufranidz dzunub. Bahwa kita harus meyakini sebagai umat muslimin muslimat, Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita untuk bagaimana menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan yang dahulu dan yang akan datang. Nah, inilah makna Idul Fitri sebenarnya. Maka sahabat-sahabat penjernih Kolbu Channel dimanapun berada, kuatkanlah tekad untuk bagaimana menjadi generasi yang robbani, untuk menjaga kemurnian akidah, kembali kepada fitrah kesucian, kembali kepada kesolehan spiritual yang mantap, dan juga kesolehan sosial yang tentunya kuat di jiwa manusia. Kurang lebih seperti itu ya, sebagai pembuka. Baik, para pemirsa dan pecinta penjenih Kolbu Channel rahimakumullah, tadi sampaikan materi pembuka dari beliau Al-Mukarram Syekh Dr. Muhammad Reza Najib LC terkait dengan momentum Idul Fitri sebagai wasilah atau momentum untuk membentuk kesalehan spiritual dan kesalehan sosial. Di Saung Dewi, ini Saung Dewi namanya, makanya backgroundnya ini pesawahan. Baru saja kami keluarga besar Bani Said Ahmadi melaksanakan giat halal bil halal ya, keluarga besar. Makanya mohon maaf jika terdengar suara yang cukup ramai di sini karena masih bersilaturahim, berbincang-bincang, bercengkrama dari keluarga besar. Al-Mukarram, tadi telah Karam sampaikan terkait hakikat dari Idul Fitri. Berikutnya tadi juga sudah disampaikan bahwa kalau disederhanakan sebetulnya itu kalimat hikmahnya adalah kun rabbaniyan ya, wala takun ramadaniyan. Seharusnya kita menjadi generasi Rabbani, bukan generasi Ramadhani. Oleh karena itu pada momentum di Idul Fitri ini menjadi satu wasilah yang sangat tepat untuk proses pembentukan kecerdasan spiritual ya, dan kecerdasan sosial. Nah, berikutnya mohon disampaikan kepada para pemirsa kriteria seseorang yang memiliki kecerdasan spiritualitas yang tinggi dan juga kecerdasan sosial. Nah, yang kedua, apakah syarat cerdasnya secara sosial seorang ini atau kesalehan sosial seorang hamba, seorang mukmin muslim ya, harus melalui proses kristalisasi terlebih dahulu terbentuknya kecerdasan spiritualitas tadi ya, spiritual ya, baru dia akan cerdas secara sosial ataukah sifatnya parsial masing-masing. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Para tentunya penonton dari channel Penjernih Kolbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa meraih diri kita ini untuk menjadi kesolehan spiritual dan juga meraih bagaimana dimensi daripada kesolehan sosial. Maka di dalam sebuah kitab ya, yang dinamakan dengan Mafatihur Rizki min khilali do'il kitabi was sunnatin nabawiyah, bahwa sebuah momentum yang luar biasa, Idul Fitri ini dapat menjadi sebuah kekuatan spiritual sebenarnya untuk bagaimana kita melihat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tentunya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu taubatnya adalah taubat yang taubatan nasuha, taubat secara sungguh-sungguh untuk kembali kepada kesucian fitrah tersebut. Kemudian sebenarnya bahwa Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian semuanya untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi kaum-kaum kalian sebelum kalian, agar semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebuah penggalan ayat yang mempunyai makna mendalam.
sisi esoterik yang sangat mendalam, sisi spiritualitas yang sangat tentunya mendalam, yang disampaikan oleh Kiai Haji Mustafa Akil Siraj, pimpinan daripada Pondok Pesantren Kempek Cirebon. Beliau menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam ayat ini ada 4 dimensi yang harus kita ketahui. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini masailul aqdiyah, yaitu bersangkutan dengan bagaimana akidahnya seorang muslim, muslimat, mukminin dan mukminat. Jadi ada redaksi di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhan nas. Maka di dalam ulumul Quran, hal ini menjadi titik fokus kita kepada ayat yang turun di Makkah dan ayat yang turun di Madinah. Ma nuzila bi Makkah wa ma nuzila bi Madinah. Kenapa di redaksinya ya ayyuhalladzina amanu? Karena orang-orang Mekah pada waktu itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadi sebuah titik fokus yang pertama. Kutiba alaikumusiyam. As-siyam di sini adalah bagaimana puasa masuk di dalam dimensi fikih. Fikih yang bisa kita lihat daripada madzhabul arba'ah, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah sama Imam Ahmad bin Hambal. Ini yang perlu kita lihat bagaimana dimensi daripada sisi fikih dalam fikih puasa tentunya. Kemudian yang selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa juga telah diwajibkan bagi umat sebelum kita semuanya. Ini melihat daripada sisi sejarah daripada puasa pertama kali turun. Kemudian kita juga mengetahui puasa bukan bentuk daripada beban ya kepada umat muslimin muslimat, dan juga sebuah tanggung jawab yang ringan, tetapi tanggung jawab yang sangat berat harus kita emban. Kemudian yang terakhir adalah la'allakum tattaqun. Tadi juga ayah menyampaikan bahwasannya makna ihsan dari pandangan Rasulullah SAW adalah anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ini yang paling penting, bahwasannya kita meyakini bahwa di dalam jiwa kita seluruh aktivitas kita selama 24 jam itu semua dalam pandangan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi penting untuk membentuk kesolehan spiritual dan juga kesolehan sosial. Wallahu a'lam. Baik, untuk pertanyaan terakhir, Mukarram ya. Perjalanan kehidupan seorang mukmin tentunya pasca Ramadan. Jadi tarbiyah Ramadan ini masih terbentang 11 bulan ke depan ya, 11 bulan kemudian yang harus dilalui sebelum kalau bisa bertemu kembali. Wallahu a'lam bishawab, tentunya ya kita masih bisa dipertemukan oleh Allah pada Ramadan tahun depan atau tidak. Nah, pertanyaannya jadi substansinya adalah kiat-kiat apa nih untuk menjaga kualitas kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial yang ada pada seorang hamba, pada seorang mukmin dari tempaan Ramadan, tarbiyah Ramadan, agar terjadi stabilitas, kemantapan, berharap akan semakin meningkat. Yazid la yanfus la yankus ya, yazid terus meningkat tapi tidak ada penurunan. Bukan kiat-kiatnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat-sahabat penjernih Kolbu Channel dimanapun berada, bahwa sebenarnya kita harus memahami konteks sosio-historis daripada turunnya Al-Quran. Ini yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Afifuddin Dimyati. Beliau menyampaikan bahwa turunnya Al-Quran, ulama para mufassirin itu bersepakat bahwa hanya 2 cara bahwa turunnya Al-Quran itu melalui 2 proses saja. Yang pertama adalah yanzilu munajjaman, kemudian yang kedua adalah mufarraqan. Turunnya Al-Quran itu yang pertama adalah secara berangsur-angsur, kemudian yang kedua secara langsung. Itulah yang harus kita ketahui. Ini sudah sepakat di dalam sebuah kitab Manahilul Irfan karya Imam Badruddin Az-Zarkashi. Kemudian juga sepakat dari Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Semua para mufassirin sepakat bahwa turunnya Al-Quran melalui 2 cara. Tetapi ulama Indonesia ini membuat persepsi yang sangat luar biasa kepada kita semuanya bahwa Al-Quran turun melalui 3 cara. Yang pertama adalah
secara terpisah-pisah, kemudian yang kedua secara langsung, yang ketiga adalah yanzilu fi sudurina. Itu yang paling penting, turunnya Al-Qur'an, kitab suci kita semuanya ke dalam sanubari manusia. Itu yang menjadi sebuah titik dari mana intuisi manusia untuk membangun kesolehan spiritual dan sosial menjadi lebih mantap lagi. Hal ini juga disampaikan oleh sahabat Luqman, ya, yang kemudian menasihati kepada anaknya. Ini terangkum di dalam sebuah kitab Risalatun Fisyam Fima Yakhfa 'alal Awam 'alal Madhabil Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang dikarang oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur dengan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau menyampaikan bahwa sahabat Luqman menasihati kepada putranya, ya waladi, ya. Beliau menyampaikan, apa yang beliau sampaikan? Idam tala'atal ma'adah, ketika lambung kamu sudah penuh, kemudian sudah kenyang, artinya seperti itu ya. Idam tala'atal ma'adah namatil fikrah, maka pemikiran seseorang akan berhenti, akan stuck. Nah, itu dia akan puasa dalam tinjauan medis, dalam tinjauan kesehatan. Idam tala'atal ma'adah namatil fikrah wa kharasatil hikmah. Kemudian sahabat Luqman melanjutkan menasihati putranya, maka kalam hikmah, ketenangan di dalam jiwa, ketenangan di dalam sanubari manusia akan tercabut sedikit demi sedikit. Itu yang disampaikan oleh sahabat Luqman. Kemudian selanjutnya adalah idam talatal ma'ada namatil fikrah wa kharasatil hikmah wa qa'adatil a'dha'i anil ibadati lillahi ta'ala. Maka pada akhirnya ketika seseorang mempunyai sudah merasa kenyang yang sangat luar biasa, ya, asupan makanan secara berlebihan, tapi ketika kita berpuasa, itulah penjagaan daripada diri kita, ya, untuk bagaimana berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah ketika badan ini sudah lelah, kemudian perut ini sudah kenyang, maka secara sedikit demi sedikit badan tersebut akan terasa pulas dan tidur. Nah, ini dia sehingga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi sebuah totalitas yang utama. Inilah yang penting daripada esensi kesolehan spiritual dan kesolehan sosial di dalam momentum Idul Fitri tahun 1445. Baiklah para pemirsa dan pecinta Qalbu Channel rahimakumullah, sungguh luar biasa apa yang tadi dipaparkan oleh dai muda kita, guru kita Al-Karam Syekh Dr. Muhammad Reja Najib LC, yang konklusinya dalam upaya membentuk kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial dalam diri kita, upayakan dalam setiap harinya jangan sampai kita dalam kondisi yang terlalu kenyang. Oleh karena itu, tarbiyah Ramadan, saum Ramadan harus mewarnai 11 bulan kemudian, dalam arti rutinitas dalam keseharian harus diimbangi juga dengan rajin saum, ya, harus didawamkan, biasakan mengosongkan perut, karena ternyata kekenyangan akan memunculkan kemalasan dalam beribadah, betul ya. Dan Al-Fakir teringat pernyataan Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika beliau diserahkan sebagai bendahara kerajaan, memegang berangkas, kuncinya beliau pegang, berangkas isi perhiasan logam-logam mulia, al-fulus, ya, uang milik kerajaan, masya Allah, berpeti-peti, sekian berangkas kuncinya beliau pegang. Tapi Nabi Allah Yusuf alaihissalam sebagai bendahara kerajaan senantiasa rajin saum, sehingga salah seorang masyarakat penduduk di negara tersebut, di provinsi atau di wilayah tersebut, di wilayah kerajaan tersebut, bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, wahai Tuan Yusuf, engkau pemegang kekayaan kerajaan, kenapa engkau seringkali berpuasa menahan lapar? Kenapa engkau tidak ambil saja 1-2 keping, tidak akan kelihatan oleh raja? Engkau makan sepuasnya dari uang dari yang Anda ambil, tidak akan ketahuan. Kenapa sebaliknya? Engkau bendahara kerajaan, memegang kunci berangkas harta kekayaan raja, tapi engkau banyak menahan lapar. Jawaban Yusuf alaihissalam sangat erat kaitan dengan apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Nabi Yusuf menjawab dengan singkat, sesungguhnya aku harus banyak menahan lapar karena aku khawatir kalau aku sering kenyang, aku lupa dengan orang yang lapar. Subhanallah, Masya Allah, ini sungguh sangat menginspirasi dan memotivasi kita terkait juga apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Perbanyak
mengosongkan perut kita, karena kalau kita sering kali kenyang, kita akan lupa dengan orang yang lapar, dan tertutup mata hati kita, muncul kemalasan dalam beribadah. Demikianlah perjumpaan kita kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali dengan guru kita, dai muda asal Bekasi, Kabupaten Bekasi, Al-Mukarram Syekh Dr. Muhammad Reja Najib LC di kesempatan mendatang. Akhirnya kami berdua, kami tutup dengan wallahul muwafiq ila ahmid thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.